Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Sebelum ke materi utama, kita harus lebih tahu dulu apa sih protein itu? Apa itu protein? Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein adalah senyawa organik yang molekulnya sangat besar dan susunannya sangat kompleks, serta merupakan polimer dari alfa asam-asam amino. Selanjutnya, apa sih metabolisme protein? Metabolisme protein merupakan proses fisik dan kimia yang menyebabkan pembentukan atau sintesis asam amino menjadi protein dan pemecahan, atau katabolisme yaitu protein menjadi asam amino. Sintesis asam amino diperlukan untuk membentuk senyawa penting lainnya dalam tubuh, seperti histamin, neurotransmitter, dan komponen nukleotida. Setiap asam amino yang tersisa setelah sintesis akan disimpan sebagai lemak atau dikonversi menjadi energi. Selanjutnya, proses metabolisme protein. Proses metabolisme protein terdiri atas dua tahap, yaitu katabolisme protein. Katabolisme protein adalah pemecahan protein menjadi asam amino dan senyawa turunan sederhana. Melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino dapat digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Selain memecah protein, katabolisme juga bisa memecah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya, anabolisme protein. Anabolisme protein adalah reaksi yang merangkai sejumlah senyawa organik dari molekul tertentu agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Adapun proses dari anabolisme protein yaitu disebut dengan sintesis protein, di mana sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Dalam sintesis protein, ada dua tahapan yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi adalah langkah pertama ekspresi gen, proses di mana informasi dari gen digunakan untuk menghasilkan produk fungsional, seperti protein. Sederhananya, transkripsi adalah peristiwa pengkopian informasi pada DNA untuk membentuk mRNA. Adapun tujuan transkripsi adalah untuk menghasilkan salinan RNA dari urutan DNA suatu gen. Tahapan transkripsi antara lain inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi. Dalam tahap ini, enzim RNA polimerase akan menempel pada tempat khusus pada DNA yang disebut promoter. Tempat ini adalah titik awal terjadinya transkripsi. Kemudian, enzim RNA polimerase akan membuka rantai ganda DNA hingga terbentuk dua rantai tunggal. Selanjutnya, tahap elongasi. Dalam tahap ini, enzim RNA polimerase akan membaca informasi dalam rantai template untuk membentuk RNA. RNA polimerase akan membaca informasi di sepanjang rantai DNA yang akan dibentuk menjadi mRNA. Selanjutnya, tahap terminasi. Dalam tahap ini, enzim RNA polimerase akan mengakhiri proses pembentukan mRNA setelah mencapai tempat khusus dalam DNA yang disebut terminator. RNA polimerase akan terlepas dan mRNA yang terbentuk akan menuju sitoplasma untuk menjalani translasi. Selanjutnya ada tahap translasi. Translasi adalah peristiwa penerjemahan informasi dalam mRNA untuk membentuk protein. Proses translasi memerlukan organel sel yang disebut ribosom. Juga memerlukan molekul tRNA transfer ribonucleic acid. tRNA adalah jenis RNA yang memiliki bentuk seperti daun semanggi. RNA jenis ini banyak terdapat pada sitoplasma. Proses translasi juga terjadi dalam 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi. Dalam tahap ini, mRNA akan bersatu dengan ribosom membentuk kompleks inisiasi. Ribosom dalam kompleks inisiasi memiliki 3 kamar, yaitu E, P, dan A. Masing-masing kamar memiliki fungsi tersendiri dalam translasi.
tRNA akan datang dan menempel pada kamar P karena pada kamar tersebut terdapat codon start adenin urasil guanin. Codon start adalah kode awal untuk proses translasi. tRNA yang datang dapat menempel pada codon adenin urasil guanin karena memiliki antikodon yang sesuai dengan kodon tersebut. tRNA datang sambil membawa asam amino metionin. Kemudian, kamar A akan didatangi tRNA lain yang memiliki antikodon sesuai atau spesifik dengan kodon pada kamar tersebut. Selanjutnya, tahap elongasi. Yang pertama, tRNA akan menempel di kamar A dengan membawa asam amino. Asam amino pada tRNA di kamar P akan disatukan dengan asam amino pada tRNA di kamar A. Yang ketiga, ribosom akan bergeser sepanjang satu kodon sehingga tRNA lama yang telah memberikan asam aminonya bergeser ke kamar E. tRNA di kamar E kemudian akan melepaskan diri dari ribosom. Yang kelima, ribosom bergeser sepanjang satu kodon. Dan selanjutnya, kamar A kosong yang memungkinkan datangnya tRNA baru. Dan selanjutnya, peristiwa ini terus berulang-ulang hingga semua kodon dibaca. Selanjutnya, tahap terminasi. Tahap ini terjadi ketika kodon stop urasil adenin guanin, urasil adenin adenin atau urasil guanin adenin sudah sampai di ribosom. Setelah itu, rantai asam amino yang telah terbentuk akan terlepas dan kompleks ribosom mRNA juga akan terlepas. Rantai asam amino yang terbentuk merupakan protein yang akan digunakan untuk berbagai keperluan. Lalu, jadilah protein. Lalu, protein yang rusak dikemanakan? Protein yang telah rusak akan ikut transkripsi dalam bentuk amonia dan urea.